Itu bagus itu. Yesus Tarsan batulah disigapok-gapok apa kareba sama. Agak tuh maka sholat kau tuh. Mana orang-orang ini? Hotelnya mana? Belum ada, guru belum ada. Oh belum. Astagfirullah. Dikasih naik turun lagi. Boleh cari cuman lipus. Meti Kojungan. Selamat siang, Meti. Iya, selamat siang. Kristen Muslim, Bunda. Pengikut Kristus. Oke, silakan ya. Ada mau bertanya, mau diskusi, ada guru kami, silakan. Oke, sekam aja kita Mangkasar juga Bang Suma. Oh, ya, syukurlah. Anak selalu juga ikuti live tak. Iya, terima kasih Bu. Karena pacarku ini agama Islam, tapi nake beda iman tuh. Nake meskipun toh Mangkasar tapi pengikut Kristus kak, cuma pacarku ini agama Muslim, Islam. Selalu dia fans sama kita. Syukurlah. Sementara saya berbeda, namanya beda iman tuh. Ya itu atur mi bagaimana baik yang mana yang ikut, yang mana yang diikutin kan gitu. Dia bilang apa yang Bang Suma cara dia duduk Bang Suma cara dia duduk Bang Suma. Tapi nake bilang pemahamannya yang keliru. Iya, pasti saudara Kristen pasti ngomong kayak begitulah. Ajar lah. Pasti ngomong. Iya. Jadi karena, bagaimana rencana? Saya juga kan terdiri dari dua saling menghargai. Istilahnya saya banyak keluarga yang Muslim, saya juga banyak yang Kristen karena memang kita keluarga yang berbeda iman tapi saling toleransi. Jadi kalau di rumah tidak ada pembahasan agama. Ada beberapa juga misalnya ponakanku yang agama Kristen, ada juga ponakan kandungku agama Islam. Karena saya bersaudara itu ada yang mualaf. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ibu juga bisa mualaf. Cuma bagaimana nih kalau masalah begini, satu jihad kalau masalah agama. 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 Juga ada karena dia juga punya panggilan, ketemu mimpi atau apa, pengalaman mujizatnya disembuhkan apa oleh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana itu menurut Bang Suma? Oke, kalau silakan ditanggapi, Deng. Ya, baik. Kalau menurut saya Tuhan itu menciptakan akal pada diri manusia untuk mencari kebenaran. Jadi semua agama itu baik, tapi tidak semua agama itu benar. Karena sudah pasti Tuhan itu cuma satu, nggak mungkin dua.
Jadi Tuhan yang absolut itu pasti cuma satu. Nah, kenapa kemudian agama itu banyak? Ya, karena selain Nabi, ada juga pemikir-pemikir filsafat yang melahirkan aliran-aliran kepercayaan. Dan semua Nabi itu mengajarkan satu Tuhan dan mengajarkan Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian Tuhan itu memberikan kebenaran itu ditumpah ruahkan ke atas muka bumi ini. Semua kebenaran diturunkan ke bumi. Manusia disuruh memilih. Karena kita manusia ini adalah memiliki hak free will, bebas memilih Ya, apapun, bebas. agama apapun itu. Ya. Artinya bahwasanya Tuhan Maha Pengasih, Tuhan yang benar disembah ataupun tidak disembah tetap memberi. Ya. Tinggal kita ini yang manusia ini memikirkan, benarkah jalan saya ini atau salah, kan gitu. Benarkah Begitu, yang Bang saya Suma. lakukan ini atau salah, Ya. kan gitu. Begini Bang Suma, pasti masing-masing Ya. punya kebenarannya. Kalau kita berbicara dengan agama Islam, pasti dia merasa bahwa oh agamaku yang paling benar. Begitu juga dengan agama lain, toh pasti mengimani bahwa semua pasti ini hal yang pasti semua agama mengajarkan kebaikan. 100% setuju toh, karena disetujui di Indonesia, disetujui agama toh berlaku 5, berarti semua Absolut, bukan dikarang, bukan dibuat-buat. Seperti misalnya menyembah Yesus, itu harus ada perintah, nggak boleh tidak. Karena Yesus mengatakan, contoh Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Mana perintahnya menyembah Yesus? Kan tidak ada. Lalu unsur kebenarannya di mana? Yesus tidak pernah memerintahkan disembah. karena begini, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu. Nabi Musa dan Bapa juga satu. Bahkan di dalam Al-Quran, ke-12 suku Bani Israel, Allah mengatakan, Inni ma'akum, aku bersama dengan engkau. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 16, Allah mengatakan, aku lebih dekat ke kamu daripada kamu ke urat lehermu. Berarti Allah itu bersama dengan ciptaannya. Allah bersama dengan alam semesta ini. Oke, Bukan begini, berarti Bang Yesus Suma. itu Tuhan. Gitu. Nah, begini Bang Suma, terlepas Yesus itu Tuhan atau bukan, atau anggaplah nabi biasa, apakah itu kalau begitu menggugurkan nilai kebenaran dari misalnya Kristen? Oh pasti. Pasti. Karena salah sembah. Coba kita baca di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Siapa yang diusir? Orang yang menyembah Yesus yang diusir. Bukan setiap orang yang memanggil aku. Ya, saya baca itu. Tapi menurut kalau pengertian saya tentang apa yang Yesus katakan di situ, contoh karena begini, banyak juga pendeta-pendeta sekalipun dia percaya Yesus tapi tidak melakukan kehendaknya, misalnya Kehendak menipu Bapa, bukan jemaat. kehendak Yesus. Kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Bapa di surga kan. Atau Yesus sendiri bilang toh, maksudnya begini, bukan dia yang memanggil aku Yesus yang diselamatkan, istilahnya Tuhan yang diselamatkan, tetapi kan banyak yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Contohnya ada pendeta yang memperkosa, ada pendeta yang ada salah satu misalnya pendeta yang menilai uang jemaat, ya kan, tidak seperti itu yang Yesus mau toh. Jadi maksudnya begini, bukan kau yang memanggilku Yesus yang bisa masuk kerajaan surga, tetapi dia melakukan kehendakku toh, misalnya ya kehendaknya itu ya kehendak Bapa. jangan bersinah, jangan mencuri, ya 10 yang masuk dalam hukum Taurat juga kan, dan mengakui dia sebagai yang diutus Bapa di surga. Jadi gini Bu, Yesus itu kan tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu menjadikan Yesus sebagai utusan. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku ini adalah hamba yang taat, mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan. Itu dulu. Oke, Jadi, kalau begitu Bang Suma, kalau saya menganggap bahwa Yesus itu hanya utusan Allah, tapi saya tidak Ya. memeluk Islam. Menurut Bang Suma, itu benar atau salah? Salah. Salahnya di Salah, mana? karena Yesus, pertama, Yesus mengatakan Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Itu satu. Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, betul. Ya. Roh Kudus. Nah, kemudian yang kedua,
Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus loh itu. Jadi agama syaratnya untuk masuk surga, agama itu harus lebih komplit dari segi aspek, seluruh aspek. Nah sekarang Kristen tidak punya aturan. Yesus katakan itu Bang Suma, memang sebelum dia menggenapkan karya keselamatan di kayu salib toh belum ada penebusan. Jadi itu kita itu seperti harus hidup seperti benar-benar orang-orang Farisi begitu kan. Tapi kalau setelah kematiannya kan dia memberikan kita anugerah. Nah, inilah kesalahan fatalnya Kristen. Mohon maaf nih. Karena ibu naik ke sini, saudara saya ini naik ke sini, kita diskusi. Kesalahan fatalnya Kristen menggantikan kurban hewan menjadi kurban manusia. Itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun selain pengajar dewa-dewa Molok. Imamat 1 nomor 2. Perintahkan, katakan, sampaikan, ajarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tak ada manusia. Hanya di Kristen ini. Ya, hanya di Kristen inilah yang kemudian kok tiba-tiba mengganti kurban hewan menjadi kurban manusia. Inilah yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila si pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Daniel 7. Sepengetahuan saya ya, silakan. Korban, minta maaf ini ya kalau soalnya supaya tidak ini yang pas ada di pemikiran saya. Iya, silakan Ibu, silakan. Apa yang ada saya keluarkan saja. Jadi sepengetahuan saya bahwa kan kalau korban itu hanya simbol perdamaian antara kan begini, hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak setelah Adam dan Hawa berbuat dosa. Ini pemahaman Kristen loh, menurut pemahaman di versi Kristennya saya yang saya pahami toh. Adam dan Hawa itu benar-benar sudah merusak gambaran istilahnya yang Tuhan mau seperti apa ciptaannya. Nah, korban itu hanya untuk sebagai setiap diperingati itu untuk dikorban itu sebagai bentuk perdamaian saja antara kita dengan Tuhan, tapi belum menjadi penebusan begitu antara bahwa kita bebas untuk berminta langsung sama Allah, misalnya doa ya bilang ya Allah saya begini begini. Nah setelah korban istilahnya sebagai Yesus menjadi penebus dosa manusia karena dia yang tersuci toh, dia sendiri Tuhan yang menjadi manusia, jadi dia sebagai korban yang benar-benar suci, yang benar-benar hidup, yang untuk bukan lagi sebagai pendamai tapi sebagai penebus, di mana kita bisa berinteraksi, bercakap-cakap dengan Allah melalui rohnya kita, tentunya toh lewat doa. Begitu yang saya pahami langsung. Ibu, fitnah kedua dari Kristen itu memfitnah Adam mewariskan dosa. Itu kebohongan waris. Kebohongan yang diwariskan selama 2000 tahun. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Coba ibu baca di Kejadian 5 nomor 2 nomor 3. Adam diberkati beserta keturunannya. Yang dikutuk itu ular. Nomor 14-nya ular yang dikutuk. Tidak ada Adam dikutuk. Manusia juga dikutuk. Manusia juga dikutuk untuk mencari bahwa yang laki-laki dia akan berjerih payah, yang perempuan melahirkan. Itu kan kutukan. Bukan Ibu, itu bukan ular kutukan. Coba dipelajari lagi baik-baik. Jadi gini. Kalau kita membaca kejadian 1 nomor 26, aku akan menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi pemimpin, berkuasa atas ikan di laut, ternak di darat, burung di udara. Sekarang, Adam kalau tidak berfungsi akalnya, tidak tahu baik dan buruk, kira-kira Adam bisa jadi pemimpin? Tidak bisa. Kan memang Tuhan memberikan kita semua akal toh, mau agama Kristen, mau agama Islam, mau agama apapun semua diberikan akal. Cuma sekarang begini Bu, katanya dosa asal itu Adam akibat makan buah ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, apakah Adam bisa jadi pemimpin di bumi?
Itu dulu. Sedangkan telanjang aja dia tidak sadar. Bagaimana mau jadi pemimpin? Telanjang dia tidak sadar. Berarti dia sama seperti kambing. Maaf ini. Kambing tidak sadar dia telanjang karena dia tidak berakal. Dia tidak tahu baik dan buruk. Adam sebelum makan buah ilmu baik dan jahat, dia tidak tahu kalau dirinya telanjang. Begitu makan, barulah kemudian berfungsi akalnya. Tahu baik dan buruk. Sehingga genaplah pernyataan Tuhan, untuk jadi pemimpin, dia harus berilmu. Untuk berilmu, dia harus tahu buah ilmu pengetahuan. Dia harus makan itu, supaya dia punya ilmu pengetahuan. Katanya serupa dengan Tuhan. Tuhan maha tahu. Tuhan maha mengetahui. Adam kok jadi cupu. Telanjang pun dia tidak sadar. Maka untuk sama seperti Tuhannya, dia harus makan buah itu. Akhirnya dia tahu mana baik, mana yang jahat. Itu baru bisa jadi pemimpin. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, bagaimana mau dia taklukkan bumi ini? Nggak bisa. Jadi itu bukan dosa waris. Itu skenario Tuhan untuk membuktikan kepada malaikat. Nih lihat, ciptaanku nih sempurna. Dia tahu apa yang kalian tidak tahu. Dia paham apa yang kalian tidak paham. Dan dia cocok untuk jadi pemimpin. Karena dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Sekarang kalau ibu tidak tahu baik, mana jahat, bagaimana ibu mau memilih calon suami? Pasti seperti ayam, sembarang jantan, sembarang betina. Karena nggak tahu baik dan buruk. Maka berterima kasihlah ke Adam. Jangan malah memfitnah dia, mewariskan dosa. Itu fitnah. Begini Iya, Bang Suma. Ya, zaman kan memang waktu itu mereka telanjang toh, karena Tuhan ciptakan telanjang, mereka tidak ini. Nanti setelah mereka makan buah itu, mereka sadari bahwa mereka telanjang toh. Iya, berarti sudah tahu jadi, baik dan jahat. Karena Baik itulah kan pada saat maksudnya mereka hanya bisa menyembah, memuji Tuhan, makanya dia dilarang makan. Karena mereka tidak lagi berpikir tentang kenikmatan dunia atau istilahnya begitu. Jadi nanti setelah terus bagaimana? Misalnya nih Ibu, maaf. Misalnya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Bagaimana dia bisa mengimplementasikan menjadi pemimpin dia di atas muka bumi? Atau dia di surga bersama Tuhan. Dia di surga bersama Tuhan hanya memuji. Coba baca Kejadian 1 nomor 26. Baiklah, kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin di bumi, bukan di surga. Jadi memang dia harus tahu baik dan buruk supaya dia bisa menaklukkan bumi. Coba bayangkan kalau Adam itu diturunkan ke bumi, tidak tahu baik dan buruk. Mau jadi pemimpin, tidak. Dia yang akan dimakan sama cicak. Dia yang diburu sama anjing. Tapi istilahnya telinganya putus-putus atau suaranya? Jaringannya ya. Oh. Apa yang terjadi kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Kira-kira Adam dengan kucing bedanya apa? Adam manusia dewasa, punya kemaluan. Istrinya punya kemaluan, punya payudara. Telanjang berjalan. Tidak tahu dirinya telanjang. Itu orang apa namanya? Orang gila. Mampu menaklukkan bumi? Enggak bisa menaklukkan bumi. Makanya solusi yang paling betul adalah Al-Quranul Karim. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam khilaf, Adam kemudian bertaubat. Tobatnya diterima. Barulah kemudian Tuhan bangga. Ini betul-betul kamu sudah buktikan bahwa ciptaanku sempurna kan? Tengoklah. Membuat salah, dia bertaubat. Pantas dia jadi pemimpin di atas muka bumi. Diturunkanlah dia untuk melumpuhkan, menaklukkan bumi ini. Jadilah kita pemimpin. Andai saja Adam ini tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, dia yang diburu sama cicak. Lagunya berubah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seorang bayi, plak, lalu dimakan. Anak manusia dimakan sama nyamuk, sama cicak. Kenapa? Karena manusia dia punya kelamin, dia punya nafsu, tapi nggak tahu baik dan buruk. Cekak, keluar anak.
tidak dimandikan, tidak diberi baju, dibiarkan begitu saja seperti anak kambing. Habis itu bikin lagi, keluar lagi, tidak dipelihara, nggak dimandikan, tidak disekolahkan. Begitu juga begitu dia besar, jalan panjang kuku, tidak pernah sikat gigi, jalan rambut gondrong, ketemu sesamanya karena dia dikasih nafsu, terhamburlah anak cucu Adam, tapi tidak berakal. Apa itu jadinya? Mau jadi pemimpin? Tidak. Habis dimakan cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Tapi pertanyaannya, yang ciptakan lagu siapa? Siapa yang ciptakan lagu? Anaknya Adam nggak tahu menyanyi. Anggap saja Bang Suma aja sendiri yang ada pada saat itu. Bang Suma yang ciptakan lagu. Ciki cik cak, diam-diam merayap, datang seorang oten, klub dimakan cicak. Jadi berterima kasihlah kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jangan malah memfitnah. Agama kok dihadirkan di atas muka bumi, cuman bisa fitnah. Adam difitnah, kitabnya Yahudi difitnah, Tuhannya Yahudi difitnah, Yesusnya difitnah, semuanya difitnah. Difitnah Yesus mati tergantunglah, Tuhan menjadi manusialah, Adam mewariskan dosa lah, semua fitnah. Nah inilah teman-teman, kalau hanya mengatakan agama semua itu benar, itu salah. Agama semua mengajarkan ada kebaikan, tapi benar cuma beliau Islam naik saja. lagi, beliau naik lagi. Silakan Bunda Betty. Ya, Dan silakan. tadi karena jaringan wifi tidak bagus, jadi saya gunakan data seluler ini. Oke Bang Suma, mungkin ya apa saya bilang begini, masing-masing mungkin kita beda pemikiran, bahkan ada yang saya baca ini meti bobal apa semua, ya masing-masing punya nilai kebenaran. Oke, sekarang karena maksudnya begini, Bang Suma Nilai baca kebaikan. ayat ini, pemahamannya begini. Saya baca ayat ini, pemahaman saya juga begini. Jadi sama ilmu pastinya dibaca sama persis, cuma pemikiran Iya. kita ya. Cuman kepercayaan kita yang merubah pemikiran akal sehat kita itu menjadi error. Oke, begini Bang Suma, terlepas dari semua itu, kenapa saya sampai detik, saya pernah berapa kali pacaran dengan agama Muslim, bahkan saya banyak membaca tentang Islam. Kenapa saya bisa memilih Yesus, terlepas dari apanya ini? Saya mencintai pribadinya Yesus, bagi saya sungguh indah. Terus begini, saya pernah pernah depresi, minum obat penenang. Ini perjumpaan secara spiritual ya. Saya dalam mimpi saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dia peluk saya sampai saya melepaskan, dibilang lepas obat penenang, saya lepas, dan sampai detik ini saya tidak pernah lagi konsumsi, padahal dokter bilang kalau lepas obat penenang pasti kamu gila. Tapi saya didatangi lewat mimpi, Tuhan Yesus bilang jangan lagi kau minum itu obat penenang, akulah sumber ketenanganmu. Saya coba ikuti, tapi dibisikkan saya selalu, dokter bilang kamu gila, nanti kamu bisa gila. Jadi antara berperang perkataan Tuhan Yesus dalam mimpi dan berdasarkan kenyataan. Tapi saya ikuti, saya coba, saya bilang kalau memang kamu Tuhan, saya pasti bisa lepas, walaupun dokter bilang kamu akan gila. Saya lepas, dan sampai detik ini saya bisa tidur tanpa obat penenang. Itu satu hal. Kenapa saya memilih Yesus. Yang kedua, saya menyukai ajarannya bahwa begini, ampunilah orang yang bersalah, ampunilah orang yang bersalah sama kamu. Bukan lagi kebaikan dibalas kebaikan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu satu hal yang saya suka dari Oke Bun, oke. Udah selesai Dan yang curhatnya. ketiga, Sebelum tidak, dilanjut Gurunda, ingin kutanya Bun, yang datang itu Yesus yang hitam atau yang bule? Lanjut Gurunda. Begini, saya tidak terlalu memperhatikan cuma perkataannya, yang jelas saya tahu bahwa itu Tuhan Yesus karena dia memakai baju jubah putih dan berkilau. Dia memeluk saya dan dia berkata seperti itu. Begitu. Oke, terlepas daripada itu kan biasa ya, oke lah mau dianggap bahwa dia setan atau apa, tapi dia mampu merubah saya istilahnya, dan merubah pribadi saya lewat perkataannya bahwa mengasihi itu jauh lebih penting daripada membalas, tidak mengampuni orang atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu hal yang itu. Yang kedua begini, kenapa
Saya minta maaf sekali nih sama maksudnya agama Islam. Mungkin pertanyaan saya ini kenapa saya waktu itu berat juga masuk Muslim, karena saya berpikir begini, Yesus mengajarkan monogami, bahwa satu istri seperti Adam dan Hawa. Adam diciptakan untuk satu Hawa. Nah, kenapa waktu saya tidak memeluk agama Islam, terlepas saya menganggap agama Islam baik, cuma saya sangat bertentangan dengan saya itu prinsip poligami. Jadi minta maaf ya, bukan saya menghina agama atau apa, cuman saya masih belum bisa menerima agama Islamnya itu dengan prinsip poligami gitu. Karena bagi saya Nabi Isa justru dia sudah mengajarkan kesempurnaan, tidak menikah berapa kali, cukup dengan satu istri. Nah, itu yang saya suka dari agama Kristen. Jadi terlepas misalnya Yesus itu Tuhan atau bukan, tapi saya mencintai pemahaman monogami. Itu saja. Oke, baik. Ya, saya ambil dari yang terakhir. Satu kelebihan dari Kristen itu adalah selalu ingin menyalahi kodrat. Laki-laki itu kodratnya suka kepada wanita, dan ketika dia menikah bukan menghentikan kesukaannya kepada wanita lain, itu dulu. Kecuali Tuhan menciptakan laki-laki begitu sudah dapat istri, maka syahwatnya, nafsunya kepada wanita lain itu hilang, itu baru hebat Kristen. Sayangnya nih, saya seorang pemimpin, pasti ibu tahu saya, mungkin ibu tahu saya. Saya punya staf itu kurang lebih 600 orang, bertebar dari Makassar sampai ke Mamuju. Staf saya yang Kristen itu banyak masalah rumah tangga, terutama masalah selingkuh. Ini bahaya. Jadi tidak ada solusi. Andai saja Kristen setelah menikah satu wanita, nonotnya tidak lagi berfungsi untuk wanita lain, bagus, Kristen hebat. Tapi sayangnya setelah menikah satu istri, syahwatnya juga masih mau disalurkan kepada wanita lain. Begini, munafik. Sabar Bung, sabar Ibu, saya lagi yang bicara, gantian kita. Ya, oke. Ya, itu solusi. Poligami itu solusi. Daripada berzina, solusinya nikah. Nikah haram tidak? Halal tidak? Halal. Tapi di Kristen, ketika saya seorang Kristen jatuh cinta kepada wanita lain, saya melakukan itu di belakang istri saya tanpa sepengetahuan istri, dan itulah lancar saya lakukan. Pulang ke rumah saya alim-alim aja. Ibu sayang, I love you full. Tapi di luar sana saya seperti harimau. Islam tidak, Islam tidak boleh, haram hukumnya. Kalau kamu tidak tahan nafsumu terhadap wanita selain istrimu, nikah, halal jadinya. Itu manusiawi. Lagian Yesus mengajarkan Lukas 18 nomor 30-31 untuk poligami. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Yesus mengajarkan. Sayangnya Kristen kurang belajar tentang Bible. Mana ayatnya itu Bang Suma? Lukas 18. Lukas 18 mana? Iya. Lalu kemudian, Ibu cari. Lukas 18 ayat berapa, Pak? Karena coba Anda baca Dinda Ardiansa monitor. Dia bilang setialah kepada istri masa mudamu. Oh, itu ajaran Kristen, ajaran Paulus. Kalau Yesus enggak. Di dalam Matius 19 nomor 29 malah Yesus mengatakan, siapa yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Itu Yesus. Tidak pernah Yesus makanya. Makanya belajar. Makanya belajar Ibu. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah. Sekarang coba buka Matius 19 nomor 29 versi terjemahan lama atau KJP atau original teksnya. Anda akan ketemu. Ibu kan selama ini cuma dicekoki lai. Terjemahan yang direvisi, yang dihilangkan aslinya. Oh, karena itu yang kita pakai sampai detik ini. Itu dia masalahnya. Makanya saya bilang tidak semua agama itu benar. Agama begini, ada baik. Mungkin itu yang salah Bang Suma. Tidak kita bisa katakan bahwa itu yang benar, karena masing-masing yang diresmikan agama Kristen kan yang itu yang diajarkan. Ya, jadi itu kalau Yesus yang jadi inti, bukan penerjemah. Yang menjadi inti itu Yesus, bukan penerjemah. Penerjemah itu siapa aja. Yesus intinya kan Yesus dalam terjemahan yang diakui oleh seluruh umat Kristen di dunia, bahwa yang diterjemahkan yang benar karena Kristen itu karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Jadi Kristen suka-suka dia bikin aturan. Yesus aturannya beda.
Coba Tidak itu seperti dibesarkan. itu, Bang Suma. Makanya Allah Aduh, begini ibu, menciptakan ibu, Adam dan ibu Hawa. apa? Ibu Satu Adam, posisinya. satu Hawa. Iya, silakan. Kita baca dalil, Bu. Kita jangan ini. Kita baca dalil. Dalilnya Assalamualaikum, Gurunda, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. 100 istri. 19. Matius 19 nomor 29. Dan barang siapa yang sudah meninggalkan rumah atau saudaranya, laki-laki atau saudaranya yang perempuan, atau bapaknya atau ibunya, atau anak-anaknya, atau tanahnya, sebab karena namaku, ia itu akan beroleh 100 kali ganda. Serta mewarisi hidup yang kekal. Bukan di situ. Tidak di situ. Ini sabda web. Di situ. Ulangi, Ya. maaf ayatnya di situ. Dan barang siapa yang Meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh Istrinya. 100 kali lipat. Tapi ini kan Mana untuk istrinya? pengikut Yesus. meninggalkan Gimana? rumahnya di situ. Apa yang dihilangkan, apa yang dihilangkan lagi? Apa yang Bukan dihilangkan lagi rumah sengaja di dihilangkan? situ. Bukan istri, rumah di situ kok. Apa yang bukan di istri di situ. Dengarkan Meninggalkan dulu rumah, Ibu, berarti dengarkan yang dulu, digantikan 100 dengarkan kali dulu rumah. saya. Dengarkan saya dulu, Bu. Di situ semua keluarga inti disebutkan, anak, ibu, ayah, saudara perempuan, Berarti saudara masa laki-laki. ayah digantikan 100 kali lipat, ibu digantikan 100 kali lipat. Coba Anda baca di Yohanes 19. Mana ibuku? Inilah ibumu, saudara-saudaraku. Ini. Pengertiannya di situ adalah apa? Ininya. Itu juga salah kan, dia tidak bilang di situ istri, kecuali makanya saya kaget. Dihilangkan kata istri. Bisa nggak ditemukan kata istri di situ di perjanjian di terjemahan lama atau di KJP? Atau Mana di di KJP original ini kan text? yang Bang Suma baca KJP. Sudah KJP Kan. itu yang Bang Suma baca. Bukan, itu Lai punya yang baru direvisi. Yang mana KJP-nya coba? Walaupun Coba KJP-nya Ahi. KJP-nya Ahi. Ya, ini nih yang ini ya. MLLT ini. Nah, Ibu, terjemahan atau istri. istri. Kata istri atau dihilangkan. anak, toh? Kan ada ibu atau istri atau anak. Masa dilipat gandakan Iya. semua? Pemikirannya kita tidak bisa sampai ke situ dong. Itu cara Anda mengelak karena sudah ketabok. Bukan mengelak. Kalau cuma istri dicantumkan, kita bisa berpikir bahwa dia suruh 100 kali istri. Tapi di situ ada rumah, ada anak, ada bapak. Iya. Masa istri? Kalau kita mendapatkan Lagian begini, ibu Bang. 1000 ibu, berarti mungkin tante kita yang dianggap ibu. Saudara-saudara kita mungkin sepupu kita. Tapi kalau istri, bisa enggak sepupu kita dianggap istri? Bisa enggak istri orang dianggap istri? Enggak bisa. Istri ya istri, beda kedudukan istri. Tidak Jadi seperti yang dikatakan begitu. ibu bisa jadi tante ibu kita. Ibu-ibu yang lain jadi ibu kita. Ibu sebagai ibu saya. Kalau memang hanya istri itu yang sesuai. dicantumkan Tapi kalau ibu di situ. istri harus Itu sah berarti sebagai bukan istri. konteksnya, Bang Suma. Bukan Oh, konteks soal enggak. pernikahan di situ. Bukan. Yang saya maksud adalah soal pernikahan. Ya, Dalam silakan. hal ini Bang Suma Yesus itu Silakan. tidak bisa berbicara tentang konsep pernikahan di situ dong, karena ada ibu, ada rumah, silakan dengan Itu- Anda kan Kristen. Ini kan ajaran Yesus. Itu kan tanya Ya, jawabnya Yesus tidak Yesus. begitu. Kalau saya masuk Islam detik ini, kalau cuma istri dia Oh, terus nggak di sini, perlu. Bang Suma. Kami nggak butuh wanita kayak ibu ke Islam. Nggak perlu. Islam nggak butuh Anda. Bang Dito, tolong tunjukkan Lukas 18 nomor 29 sampai Tidak nomor bisa, 30. kita berbicara konteks pernikahan, beda dong. Oh, ini pernikahan. Tunjukkan, Bukan dong, Yesus berkata tidak Lukas dalam 8. konteks pernikahan. Kalau berbicara istri itu berbicara masalah- pernikahan, masalah Ibu. begini. Yesus bilang, Udah diam dulu, kalau diam kau dulu, meninggalkan belajar aku, lagi. Lukas 18 nomor 19 dan nomor 20 nomor 30. Nomor 29 sampai nomor 30. Nih, di dunia nih, Yesus mengajarkan untuk berpoligami di dunia, nih. Tapi untuk Berapa? muridnya bukan Nomor berapa, Kristen. Gurunda? 29, Lukas Gurunda. 2 ya 29:30. Lukas, Ibu bukan pengikutnya 29. Yesus. Ibu adalah Kristen. Pengikut Yesus itu Yudaism, bukan Kristen. Ajarannya Yesus, itu ajarannya Kristen. Nah, ini ajaran Yesus yang Kata kita bahas. Yesus kepada mereka, Itu ajaran Belanda. kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Yang Nomor ke-30,
akan menerima kembali lipat ganda. Pada masa ini juga Semua di situ Yesus berkata yang akan ikut dia, bukan yang akan berpernikahan. Beda dong, tidak sama. Jadi siapa yang mengikut Yesus, dia akan dikembalikan 100 kali lipat apa yang ditinggalkan. Rumah, Iya, betul. anak. Pengertiannya bukan seperti Betul. itu. Bukan Betul. di situ, Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini. Kesimpulannya gini, Bu. Saya mau menjadi pengikut. Diberikan 100 kali lipat, tidak begitu pengertiannya. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Spiritual. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Saya tinggalkan Islam. Saya tinggalkan istri saya karena istri saya tidak mau ikut. Maka saya masuk menjadi pengikut Yesus, menjadi Yudaism, bukan jadi Kristen ya, menjadi Yudaism. Saya tinggalkan istri saya ini karena dia nggak mau ikut. Maka pada saat saya menjadi Yudaism pengikut Yesus, saya bisa mendapatkan istri berlipat kali ganda. Itu dalil. Itu yang Yesus bilang. Tidak seperti Dalil itu. sudah jelas kok. Barang siapa yang meninggalkan, tidak, bukan berpoligami di situ, bukan semua rumah, istri, anak, semua seperti dengan Abraham. Ibu. Seperti begini, seperti siapa Nabi yang Ayub. Tuhan bilang semua akan digantikan kepadamu, istri dan anaknya tuh hilang, anaknya digantikan, tapi bukan berarti bahwa dikali lipat ganda. Maksudnya kebahagiaannya begitu, bahwa kalau kau mengikut Yesus semua itu tidak ada. Salahkan Artinya begini, kau Yesus. akan berlipat ganda, bukan Yesus begitu itu pengertiannya. mengajar, Bukan konsep itu pernikahan, Bang Suma, di situ. itu Dia tidak ucapan mengajarkan poligami di situ. Tidak ada Ya kata sudah, poligami. Dia tidak bilang, oke. kalau kau tinggalkan Ya, saya istrimu, tidak mau akan maksa, segala Ibu. istrimu berlipat kali ganda. Saya tidak mau memaksa. Saya hanya berdasarkan dalil saja. Tidak. Dan orang Contoh begini, Tuhan Allah Bapa menciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu Adam dan satu Hawa, tidak bilang bermacam-macam Hawa. Susah bukan pengikut Yesus. susah karena Ibu menentang ajaran Yesus. Anda kan anti Yesus memang. Ajaran bukan saya tidak menentang, ajaran Yesus diikuti, bahwa kalau Loh. kau mengikut semua akan digantikan jika kembali kepadamu, bukan berarti istri digantikan. Nah, apa itu semua digantikan. makanya orang Yahudi boleh nggak poligami, orang Yahudi? Saya tidak tahu karena itu keinginan Nah, pribadinya terserah boleh. Yahudi. Boleh. Kalau di Kristen tidak boleh Orang berpoligami. Yahudi, orang Islam boleh poligami karena mereka adalah penganut ajaran para nabi. Kristen tidak boleh poligami, tapi poli Tuhan boleh kan? Kristen? Tidak. Loh, buktinya Tuhannya 3. Bukan 3 dong, hakikatnya yang 3. Allah tetap satu, Allah itu Esa. Allah itu Bagaimana Esa. Anda mengatakan Hakikat. Allah itu satu? Yang mana Tuhan Anda yang mana? Terdiri dari tubuh jiwa dan terdiri dari Berarti 9 dong Tuhannya kalau itu konsepnya. Berarti 9. Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh jiwa dan Yesus roh. terdiri Apa dari kita 3. Yesus terdiri dari 3. Burung merpati 3 juga. 6. Bapa 3 juga. Berarti 9 Tuhan Anda. Tuhan menyukai angka 3. Faktanya 9. Tubuh jiwa dan roh. Begitu, Bapak Bang ada Suma. 3. Jadi begini, saya Bapak tubuh jiwa roh. Bapak Yesus tubuh jiwa roh 3 juga. Merpati, burung merpati dagingnya Bapak dan Yesus 3 juga. 9 Tuhan Ibu. berarti kita manusia dari 3 ini, Bang Suma. Tubuh jiwa dan roh. 3 kita juga orang. 3. Kita 3 orang ini dalam satu tubuh. Ibu yang Manusia. mengatakannya 3. Ibu yang mengatakan 3 Tuhan itu, padahal Tuhan itu 1. Apa bilang Tuhan itu 3? Saya bilang 1 kok. Sampai detik ini Yesus saya dan mengakui. Bapak sama enggak? Bapak 1. Bapak dan Yesus sama enggak? Sama. Bapak bukan manusia. Yesus Manusia. sama enggak? Sama keilahiannya, sama rohnya. Manusianya yang itu berbeda. makanya orang Kristen itu paling pintar nipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sama enggak? Yesus berak. Orang bilang keilahiannya sama. Karena Mana Tuhan sendiri keilahian bilang, Yesus? Yang mana bilang, keilahian "Aku dan Yesus? Bapa adalah satu." Loh. Kalau aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Begini, Yahudi jadi yang begini, pada saat Yesus tidak pernah menolak disebut Tuhan. Dia tidak pernah menolak untuk itu. Makanya iya, dia disatu. karena pada saat itu dia dipanggil Kurios, bukan dipanggil Tuhan, bukan dipanggil Theos, bukan dipanggil dewa. Yesus dipanggil Kurios.
Memang Dipanggil karena dia Sayyid. datang di dunia bukan untuk disembah sebagai Tuhan, bukan itu tujuannya. Karena tujuannya Ya hanya memang menyelamatkan. bukan itu. Terus kenapa kalian sembah? Bahwa akulah Tuhan. Anda Orang tahu. jadi saya gila kali ini mengaku Saudara saya tahu, tapi kenapa Anda sembah? Makanya diusir. Anda tahu, Yesus datang bukan untuk disembah. Terus kenapa Anda sembah? Iya, kenapa jadikan Tuhan? Begini, Nah, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Begini, dia datang bukan untuk, memang dia datang bukan untuk disembah, tapi kenapa? Lalu agama kenapa Kristen an- menyembah dia dan lalu mengaku kenapa dia? saudaraku Karena pada saat sembah? Dia di karya keselamatan, dia sudah melakukan Lalu- karya keselamatan, dia sudah naik ke surga. Makanya pada saat dia sudah naik ke surga, dibilanglah dia Tuhan Yesus. Mana ada keselamatan? Tapi Nah, waktu dia itu masih di bumi, kesalahannya. belum naik ke surga, masih dibilang dia guru. Masih Itu dibilang dia Tuhan, tapi ada kesalahan juga yang memanggil dia fatal. Tuhan, dia tidak menolak. Pada saat dia dipanggil dia Tuhan, dia tidak menolak, dia tidak mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, tidak juga. Ada nggak orang Indonesia yang bertemu dengan Yesus pada saat itu? Ada nggak? Tidak ada. Orang Yahudi memanggilnya Mar. Apa itu Mar? Tuhan, bukan Allah. Begini, Orang kalau Indonesia. begitu, begini, Bang Suma, oke lah kita lepas daripada Yesus itu kan, karena kita memang beda iman. Mau bagaimanapun tetap akan berbeda karena pengertian kita Iya. akan berbeda. Jangan Karena berbeda itu- dengan saya. Ibu berbeda dengan Yesus, bukan berbeda dengan saya. Kalau Iya, kita sudah pasti, kita saya beda masuk keyakinan, itu dengan udah Yesus. pasti. Karena saya Anda sudah Kristen, saya Iya. Islam. Masalahnya Anda dan Yesus itu yang berbeda, itu yang masalah. Walaupun begitu, tapi tetap saya mengaku Yesus. Begini. Iya, berbeda silakan, menurut Ibu, Bang Suma. silakan. Berbeda menurut Apa Bang Suma, bedanya? Tidak berbeda menurut saya. Kalaupun misalnya Apa- berbeda, apa- anggaplah berbeda. Tapi Paulus berarti yang lebih benar karena dia berkata begini bahwa Yesus bilang Sekarang begini. begini, Yesus ketika dia di bumi, dia menyembah siapa? Menyembah Bapaknya di surga. Bagus, pintar. Udah selesai. Berarti ibu mempertuhankan makhluk yang bertuhan. Siapa yang salah? Ya, karena memang dia masih manusia, dia tidak bisa disembah. Itulah. Begitu, Tuhan dia, itu. dia datang sebagai manusia, jadi tidak mungkin kita Allah, sembah Allah. manusianya, Bang Semua. Begitu. Jadi menurut Oke. ibu Tuhan Oke, Bang itu Semua, pernah terlepas berhenti, kita- pernah pensiun. Sudah terlepas daripada itu karena kita memang sangat berbeda soal begitu toh kita Oh beda masing-masing. memang, beda. Ya. Ibu tidak gunakan akal dalam beriman, saya gunakan Ya. akal. Itu Begini, bedanya. kadang-kadang akal harus tanduk, akal harus tunduk Oh pada nggak bisa. melampaui akal Nggak bisa, manusia. nggak boleh. Yesus Bang, mengajarkan kasih ada Tuhan akal dengan yang akal bisa budi. tidak? Kadang akal Oh, nggak itu bisa. sudah Kalau melampaui. akal-akalan kadang-kadang- akal-akalan itu agama Anda. Tapi Yesus mengajarkan harus pakai ini. Kasihi Apa? Tuhanmu dengan akal budimu. Bukan dengan iman. Iman nomor 2. Yang pertama akal dulu. Setelah akal lolos, baru iman. Itulah iman yang betul. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia adalah sapi, padahal dia seekor ayam? Tidak Akal mungkin tidak juga itu berfungsi. dikatakan karena mata melihat Bang Suma. Analogi ini Yesus- Bang Suma tidak masuk ke Yesus manusia Anda katakan Tuhan. Sama halnya Anda melihat sapi, Anda mengatakan itu ayam. Begini Bang Suma, pada saat manusia dia manusia, orang tidak sembah memang dia sebagai Tuhan kok, tapi dia mengatakan bahwa dia Tuhan karena dia memandang dari keilahiannya. Karena Oh. Yesus itu memang 100% sebagai manusia, 100% sebagai Tuhan. Kata siapa? Jadi kata saya dengan kitab. Ah, itu kata ibu, kata saudaraku yang saya kasihi. Coba katakan Kata Yesus. Alkitab juga dong. Yesus Pada mengatakan mulanya adalah apa? firman. Firman itu menjadi manusia. Berarti itu kan pada Alkitab yang mengatakan. Itu bukan firman Demikian. Tuhan, bukan juga sabda Yesus. Itu karangan orang yang tidak dikenali. Begini, terlepas dari begini Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma poligami atau tidak? Ini maaf ya di luar dari konteks ini secara pribadi kalau Alhamdulillah Bang Suma. saya tidak poligami. Karena satu-satunya Alasan agama Bang di Suma. atas muka bumi ini, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memerintahkan cukup satu istri hanya Islam. Kristen enggak? Kenapa Bang Suma pada bilang tadi Yang begini? dengar dulu. Anti kamu ini Bang Suma ya, nah, karena tadi Islam mengajarkan poligami. Saudariku, poligami itu solusi. Kalau suami tak sudah tidak tahan untuk menggauli wanita lain, daripada dia berzina, solusinya nikah halal. Itu kalau suami Itu bisa yang saya maksudnya adil. begini, Bang Suma. Yang Kalau tenang suami dulu, tak cermat. bisa adil, kalau Yang suami tenang. tidak bisa adil, nggak boleh, dilarang oleh Islam, nggak boleh. Nggak boleh menyakiti wanita.
Bisa nggak ada Kalau manusia yang suami adil? bisa adil, maka boleh menikah. Tapi kalau suami tidak bisa adil, haram hukumnya menikah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, fawahida, cukup satu saja. Di Adil Kristen itu susah, coba. gampang menurut Bang Suma. Gimana? Adil itu gampang atau susah menurut Bang Suma? Itulah pekerjaan yang paling sulit. Makanya sama halnya poligami itu dilarang karena sulit. Coba bayangkan, saya tidur berbulan madu istri kedua, istri di rumah menangis. Apakah itu adil? Tidak. Maka tidak boleh. Fawahida. Cuman ada istilahnya darurah. Istri sakit, nggak bisa kasih anak, dia nggak bisa lagi dijamin. Bagaimana ceritanya? Istri mengatakan apa? Suamiku, aku tak mampu, tapi aku butuh anak. Menikahlah dengan wanita yang engkau sukai, tapi yang cinta kepadaku dan sayang kepadaku dan bisa menjaga anakmu. Solusi nikah. Itu Berarti baru itu bisa. harus atas izin istri toh? Istri Kan harus pertama. adil. Kan harus adil. Tapi harus atas izin istri, Bang Suma. Tidak boleh tidak. Kalau tidak izin istri tidak adil berarti. Oh, oke. Terus Bang Suma begini, seandainya dalam perjalanannya Bang Suma kan ini ganteng, ya kan, banyak fansnya. Nah, ketemu dengan perempuan yang jatuh cinta dengan Bang Suma atau Bang Suma yang namanya banyak manusia itu, Ibu. biasa. Banyak. Nah, ya atau Namanya begini, Bang orang Suma kan Makassar, manusia toh? Iya, anti kama puna Bang Suma kan ini misalnya kita juga kayak suka itu perempuan cantik, nah kita kan atau bisa bergelora hati kita. Bagaimana itu solusinya kita? Mau jadikan istri atau tidak? Kalau kita jatuh cinta lagi, anti kama itu. Itu jatuh cinta manusiawi, Bu. Suka, jatuh cinta itu manusiawi. Ya, Islam akan memuji Allah. Ya Allah, begitu indahnya ciptaanmu. Istighfar. Kalau dia kita tidak bisa halalkan istighfar. Makanya kita disuruh beriman. Ya Berarti ayyuhalladzina banyak sekali nih Bang amanu. Suma ini berikhtiar. Oh, umat Banyak Islam itu sekali nih harus Bang Suma beristighfar. ini istighfar. Ya, harus beristighfar, Ibu. Itu pasti. Karena ya. cobaan. kan? Oh, Bang Suma begini. Bang Suma begini. Oke, karena saya tanya secara pribadi dan Bang Suma menjawab seperti itu, saya cukup kagum dengan Bang Suma. Minta maaf sekali karena saya memang bukan saya menolak ajaran agama Islam atau apa, dan memang saya tidak terlalu suka dengan orang yang berpoligami. Oke, Iya. sama. Ibu dengan saya sama. Tapi Ya, ada kalau kondisi begitu, karena di mana laki-laki ini sekarang gini, Bu. Ibu lagi di lift, tiba-tiba rubuh liftnya dari atap. Siapa yang memegang siapa? Apakah suami yang langsung meluki? Ibu tolong. Atau ibu yang memegang sama suami dan suami yang melindungi? Coba jujur. Ketika ada bencana, suami yang masuk ke ketek sembunyi, ibu tolong ibu. Atau ibu yang masuk ke ketek suami dan didekap. Yang mana yang betul ini? Suami yang mendekap atau istri yang mendekap suami? Pada saat ada bencana kayak begitu. Suami, itulah bukti bahwa suami itu bisa jadi pemimpin. Memimpin 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Kalau dia bisa adil. Gitu. Ini banyak sekali yang komen bahwa Meti naksir Bang Suma. Hei. Enggak lah, sesama orang Makassar memang gitu akrab. Enggak biasa. Iya, tidak ngapa ada Bang Suma nih. Karena begini Saya tidak apa-apa. Iya, Iya. saya kan dengan pacar ini mau menuju pernikahan. Satu hal begini, Iya. saya kan dia tidak mau menikah kalau saya tidak masuk Muslim. Satu hal yang kenapa saya sampai detik ini tidak menerima, maksudnya begini, belum terpanggil hidayahnya. Salah satu alasannya saya terkendala di paham poligami. Tapi setelah Bang Suma saya tanya secara pribadi dan Bang Suma bilang tidak. Karena dia fans dengan Bang Suma, jadi kalau kita poligami, bukan atena menake, tapi karena Bang Enggak Suma, boleh, tidak segampang itu poligami itu. Nah inilah kesalahan juga umat Islam ini ya, dianggap poligami itu adalah sesuatu yang gampang. Oh nggak bisa. Allah sudah mengatakan dan saya yakin kamu tidak bisa adil. Fawahida, maka cukup 1 aja. ya, Kecuali itu yang darurat menjadi- itu tadi. Itu yang menjadi kendala bagi saya selama ini untuk memeluk agama Islam karena saya tidak, ya namanya saya perempuan pasti punya rasa cemburu Ya, atau apa. Nah, suami betul. saya mewajibkan untuk bisa poligami karena besok-besok Ya. istilahnya begini, kita sudah menyerahkan seluruh hati tubuhnya kita untuk misalnya mengabdi sebagai istri buat dia, kemudian dia hanya karena jatuh cinta dengan perempuan lain, nah karena dia jarang ke kuleji nake Oh nggak berpoligami. boleh. Saya yang datang ke rumah
kita ikat isomita di tiang kalau begitu. Nggak boleh. Nggak bisa begitu. Islam itu nggak kayak gitu. Nanti ku cari kayak kalau karena ngai dulu itu anak fans banget ada Mansuma. Sama-sama kita karungi. Kalau mau begitu-begitu nggak boleh. Di Islam itu nggak begitu. Rasulullah mengajarkan poligami itu bukan unsur. Kalau kita jadi pemimpin untuk menyatukan, misalnya ribut ke orang Makassar dengan orang Jawa, atau orang Makassar dengan orang Makassar dengan orang Bone ribut. Kita raja. Untuk mendamaikan keduanya, kita nikahilah perempuan Bone satu, kita nikahilah perempuan Makassar satu, sehingga dua suku ini adem. Karena kita raja, kita rangkul mereka. Oh, ini kan orang tua kita. Dua suku ini menjadi damai. Itu salah satu hikmah poligami. Punah jatuh cinta jinangai tidak bisa, tak boleh kayak gitu. Islam tidak boleh. Itu karena begini saya Bang Suma kan, maksudnya mungkin saya juga ya, namanya saya percaya bahwa Allah itu satu-satu gitu, pencipta langit dan bumi satu, jadi tidak mungkin itu dua tiga Allah yang ciptakan kita. Cuma ini juga saya tidak terlalu suka ini kalau hina-hina tong Yesus, karena biar bagaimana biar terus lah singkam memang Suma, karena Mansuma bilang lah ecu juga kan, biar bagaimana, maksudnya ada namanya. Jangan tong kita tahu, kecuali dunia debat, kecuali lagi berdebat, berdiskusi. Berdiskusi dengan orang yang memang apologet. Iya, aku bilang begini, Nabi Muhammad, tapi kalau agamaku. Apa tuh? Tapi kalau sama wanita yang kita cintai, ya kita harus rangkul baik-baik. Namanya kita ingin jadikan beliau pakaian, maka jadikanlah ajaran Islam itu sebagai selimut buat istri kita. Jangan kita mengajak diskusi dalam arti kata ribut. Makanya ini saya juga dari sampai sekarang usia aku begini, Bu, saya tidak pernah pacaran sama laki-laki, karena laki-laki itu boleh poligami. Tidak mau saya. Perempuan pun saya kungai. Iya, itu minggu kan atau mau masuk dulu ini bicara dia Mansuma ini anti kamu caranya nih apa ini tuh. Jadi begitu saja saya Bang Suma, maksudnya saya kan tahu lah karena saya juga punya kakak ada yang mualaf apa toh, saya tidak jadi keberatan bagi saya kalau mau menikah muslim. Terus tapi kan saya juga tidak bisa munafik bahwa hal yang saya tidak suka dari agama Islam itu bahas tentang poligaminya. Karena maksudnya nanti nangai lihat perempuan cantik dari kita, karena kungai itu mau poligami karena di Islam. Oh, enggak boleh begitu, enggak boleh. Itu enggak boleh. Bukan jadi begitu konsep poligami. Minta maaf saya tanya ke secara pribadi tuh ya, memang seharusnya itu ranah pribadinya kita. Tapi buat saya mengajukan pertanyaan itu untuk mau tahu sosoknya Bang Suma. Jadi karena tidak berpoligami, jadi mungkin ya insya Allah saya mengikuti beliau. Alhamdulillah. Jadi gini Ibu, saya itu sendiri ya, dari tahun 2021 saya sendiri. Kalau saya itu mau seperti laki-laki lain, saya sudah menikah dan sembarang menikah dan asal-asal nikah, dan saya bisa nikahi banyak wanita. Saya punya modal untuk itu. Tapi saya mencari istri itu sebagai pakaian. Pakaian di dunia, pakaian di akhirat. Untuk melindungi saya, melindungi keturunan saya, melindungi harkat martabat saya, melindungi masa depan anak-anak saya. Jadi saya harus mencari yang benar-benar wanita yang pergi tidak datang